Halo Ngominers, apa kabar? Kembali kita berjumpa di Ngomin. Wih, maaf banget udah lama aku menghilang karena ada kesibukan ini aja di sela-sela lagi rias-riasan mau ada upacara potong gigi. Aku menghadirkan beberapa update seputar Inter Milan. Langsung saja ya karena aku kayaknya nggak bisa terlalu lama bikin konten ini. Pertama tentunya kawan-kawan pasti sudah menyadari walaupun apa ya, tidak diberitakan spesifik membahas ini, tapi di musim depan kemungkinan besar, bukan kemungkinan besar sih, pasti sih kalau aku bilang, akan terjadi revolusi di lini pertahanan Inter. Pertama di kiper, jelas Sommer yang sudah 3 musim bersama Inter, ya benar 3 musim, dipastikan akan pergi. Inter ada berita selentingan bahwa Inter menawarkan posisi di belakang layar untuk Sommer, tapi kayaknya ini tidak bisa diverifikasi. Di sisi lain ada dikabarkan tawaran dari Ajax untuk Sommer. Kita lihat saja bagaimana nantinya. Nah, kalau tawaran posisi di belakang layar atau bahkan tawaran posisi kiper kedua untuk Sommer kayaknya sih agak apa ya, kurang realistis, karena kalau untuk posisi semacam apa ya, pelatih kiper atau apa gitu kan kita sudah punya Handanovic. Aku ngelihat ini cuma sekedar berita apa ya, spekulasi aja. Nah, berikutnya jelas di posisi center back, Darmian, De Vrij, Acerbi itu dipastikan sudah pergi. Ada kemungkinan Carlos Augusto juga pergi. Kemudian De Vrij, nah kabarnya Inter itu akan menggelar pertemuan dengan De Vrij. Nah, dari pertemuan ini nanti akan dicapai kesepakatan final apakah kontraknya diperpanjang atau tidak, karena kontraknya habis. Kalau bagiku sih ya ini ya kasih aja lah, mungkin kasih gaji yang sama atau lebih realistis turunkan gajinya, kasih 1 tahun aja. Karena ya kita lihat aja timnas Belanda aja masih percaya sama De Vrij, masa sih kita enggak? Dan beberapa kali De Vrij itu ketika dia tampil jelas, ya kalau dibilang prime De Vrij ketika kita baru ambil dari Lazio, jelas ini sudah terjadi penurunan. Tapi menurutku dia masih bisa sangat diandalkan untuk partai-partai, anggaplah lawan papan bawah di Coppa Italia yang seperti itu. Dan daripada kita beli pemain baru tuh, beli pemain udah keluar uang, gaji segala macam belum tentu cocok. So mending De Vrij. Kemudian ada beberapa nama juga yang masuk kayak Reggiani, kemudian siapa ya yang di Atletico itu aku lupa, Matteo Ruggeri, sorry, kemudian ada juga Atta. Cuman ini baru, kalau dikatakan gosip, ya mungkin masuknya lebih ke gosip. Jadi aku belum begitu menelusuri nama ini bagaimana permainannya, tipe permainannya seperti apa. Nanti kalau sudah ada berita yang lebih konkret lagi baru kita bahas ya. Berikutnya adalah Pavard. Ini salah satu nama lagi yang cukup hangat karena gini, kalau kita pure bicara masalah kualitas teknis, Pavard ini ada di level yang sama dengan Akanji. Jadi kalau Pavard masuk, Akanji itu belum tentu akan tetap menjadi pemain inti. Kalau kita bicara right center back, bahkan mungkin kalau Pavard kembali ke Inter, Akanji ini bisa jadi permanen central center back, dia di tengah. Cuman, seperti yang sudah aku bahas-bahas sebelumnya, penolakan dari ruang ganti Inter terhadap Pavard itu cukup keras, termasuk dari Lautaro, karena Lautaro itu dikabarkan kalau kawan-kawan ingat ketika Club World Cup, Lautaro itu adalah salah satu pihak yang sangat sangat terpukul. Ya di sini aku ngelihat hal yang bagus, kan dia kalah 5-0, habis itu di Club World Cup juga tersingkir di kayak aku lupa ya 16 besar apa gimana, pokoknya di fase-fase awal lah, dan dia merasa sangat, bahkan sempat depresi katanya. Nah, salah satu yang tentunya kena getahnya ya Pavard, orang teman-temannya lagi berjuang, lagi kerja loh, dia malah main padel padahal katanya cedera. So, itu kemudian ya gosipnya yang rombongannya dia nelpon manajemen Inter protes gara-gara dia ndak dimainin, itu juga bikin Kivu benar-benar rada antipati, dan sampai saat ini tidak ada dikabarkan ada permintaan maaf dari Pavard. Jadi ya sepertinya petualangan Pavard di Inter sudah berakhir.
Menariknya ya karena aku bilang tadi kualitas teknis Pavard itu masih masuk level elit. Jadi asalkan Inter mau menjualnya dengan harga murah, aku rasa tidak akan kesulitan untuk mencari pembeli gitu. Yang penting mau jual 10 sampai 15 juta udah nggak ada masalah gitu sih Pavard. Berikutnya adalah mungkin ini terakhir kalinya sih aku bahas Palestra kecuali ada kecuali ada perkembangan yang signifikan. Kawan-kawan pasti sudah tahu gimana gendengnya Atalanta. Mereka minta 50 juta harga awal, kemudian 5 juta bonus. Jadi 55 juta mereka. Ah, kabar yang menarik adalah konon ada kesepakatan personal antara City dan Palestra, Manchester City. Walaupun di awal itu dikatakan Palestra ini memilih untuk bertahan di Italia, tapi sudah ada pertemuan antara perwakilan kedua pihak dan dikabarkan Palestra positif. Ya menurutku wajar-wajar aja. Dan terus terang aku merasa pemain-pemain Italia yang hijrah keluar Italia ini bagus untuk timnas. Jadi mereka lebih terbiasa menghadapi tipe permainan yang berbeda, gaya kepelatihan yang berbeda. Begitu. Itu untuk timnas Italia, but I don't care about that ya. Karena saat ini aku bukan pendukung timnas Italia, aku lebih ke arah Argentina dan aku rencana dukung Jepang juga. Anyway itu out of topic. Nah, menariknya adalah begini. Ketika aku bilang Atalanta gendeng itu bukan asal ngomong gitu loh. Karena Manchester City pun itu dikabarkan keberatan dengan harga 55 juta. Jadi ini bukan masalah duit, kalau duit mereka punya. Tapi ini semata-mata masalah valuasi yang dinilai nggak ngotak gitu loh. Bayangkan cuma satu musim melejit minta 55 juta. Itu City masih mau nawar mereka. Newcastle juga dikabarkan tertarik. Newcastle langsung tutup, no, ciao, udah. 55 juta gitu loh. Kita aja kalau aku nggak salah ingat beli Hakimi dari Real Madrid itu 50-an juta berapa. Itu sudah punya pengalaman main di Liga Champion 2 musim kalau nggak salah. Maksudnya Hakimi itu udah punya nama gitu. Sekarang ini so nah menariknya Palestra itu gosip dari inner circle-nya memang lebih mengutamakan tetap di Italia. Jadi kalau Inter bisa meyakinkan Atalanta atau merayu Atalanta untuk menurunkan harganya, kesempatan untuk mendapatkan Palestra itu masih terbuka. So dikabarkan ini saling bekerja, Marotta meyakinkan, berusaha merayu Oktri supaya mau mengeluarkan duit lebih dari 40 juta, terakhir katanya 45 juta supaya lebih dari itu. Kemudian Marotta juga meyakinkan merayu Atalanta supaya mau menurunkan harganya. Kalau aku sih seperti yang aku bilang 40 juta maksimal, take it or leave it. Biarkan sudah di sana. Kalau memang nggak dapat ya udah nggak jodoh nggak apa. Kita dulu juga nggak dapat Bremer. Bremer dibeli 40 juta sama Juventus. Ya Bremer bagus tapi cederanya lihat. Kemudian juga Juventus nggak dibawa kemana-mana sama Bremer kan. So aku tetap dengan posisiku 40 juta maksimal. Bahkan sebenarnya kalau aku pribadi 40 juta itu udah mahal untuk Palestra. Tapi oke lah karena aku ngeliat nih potensinya memang besar. Tapi tidak sebesar 50 juta begitu untuk Palestra ya. Sekarang mungkin karena City juga nggak mau bayar 55, Newcastle langsung mundur. Mungkin Atalanta mau luluh hatinya. Oke, berita berikutnya adalah ini nih yang menarik. Andrea Cambiaso. Ini sudah beredar sejak 3 hari yang lalu kalau nggak salah. Skema pertukaran Cambiaso dengan Fratesi. Menurutku ini suatu hal yang tidak biasa karena sejak zaman Marotta ya seingatku Inter sangat jarang melakukan kesepakatan bisnis dengan Juventus dan Milan. Nah, tapi kalau kita lihat Fratesi ini adalah pemain yang merupakan kesayangan Spalletti. Somehow dia cocok banget sama Spalletti. Ketika Spalletti pegang Italia, aku ingat beritanya itu Fratesi adalah pemain Italia yang paling subur sejak dipegang Spalletti. Nah, cuman kemarin kan ada spekulasi bahwa Spalletti itu mungkin saja musim depan sudah tidak di Juventus karena mereka gagal Liga Champions. Tapi sepanjang pengetahuanku itu belum final. Nah,
Tentunya apakah Fratesi ke Juventus ini harus nunggu situasi mereka mereda dulu atau mungkin sudah ada ya kayaknya sih belum. Ah, dari Inter aku tidak melihat ada berita bagaimana tanggapan Inter tentang kemungkinan Fratesi ke Juventus. Yang jelas Inter itu dikabarkan memang tertarik dengan Andrea Cambiaso. Cambiaso di sisi lain adalah sekarang dia kan memang seringnya di kiri ya karena yang di kanan itu kan Conceição, tapi Cambiaso ini bisa main di kiri, bisa main di kanan. Bahkan di awal karirnya dia memulai sebagai fullback kanan. So, mendapatkan pemain yang bisa main di kiri dan di kanan itu adalah nilai plus banget. Dengan situasi Inter seperti saat ini ya, kalau dengan maksudnya Augusto kan kemungkinan keras. Kalau kita bisa dapatkan Cambiaso, berarti kita bisa dapat pemain yang di kanan, bisa juga pemain sekaligus untuk jadi backup-nya Di Marco. So, dari sisi Inter ini adalah transfer yang bagus. Cuman mungkin, eee, salah satu catatan terhadap Cambiaso ini, aku ngelihat defense dia nggak terlalu bagus. At least kita bandingkan dengan Dumfries ya, agak jauh sih, agak jauh. Cuman aku melihat Cambiaso ini adalah pemain yang punya kualitas teknik yang sangat bagus. Nah, kemungkinan dengan kualitas teknik yang begitu dilatih oleh Kivu dengan environment seperti di Inter, dia akan bisa step up menjadi pemain yang lebih bagus lagi dibandingkan ketika dia masih di Juventus. Itu sih, pandanganku tentang Andrea Cambiaso. Menurut kawan-kawan gimana? Apakah kawan-kawan, ngat itu semangat untuk Inter ngejar Cambiaso atau enggak? Kalau soal Fratesi, Inter sudah hampir pasti nggak akan berpisah lah, akan berpisah bukan nggak akan berpisah ya, sudah pasti akan hampir pasti akan pisah dengan Fratesi karena situasi Fratesi semakin memburuk. Di musim yang lalu ini, Fratesi itu kalau aku nggak salah ingat, itu cuma 3 kali jadi starter di Liga Italia dan 3 kali di Liga Champions. Jadi total 6 kali starter. Ini untuk pemain sekelas Fratesi rasanya aku tidak akan menyalahkan Fratesi jika dia ingin pindah gitu. Sangat wajar, oke. Nah itu tentang Fratesi dan Cambiaso. Berikutnya adalah, ini berita yang cukup menarik. Inter kembali berniat mendatangkan Rovella. Nah, pertanyaan kan kenapa kok nama Rovella muncul lagi? Padahal kan Stankovic udah pulang, kita masih punya Barella, kita punya Sucic, Mkhitaryan sudah diperpanjang, kemudian siapa lagi ya? Hakan, kemudian ada satu lagi aku lupa. Oh, Zielinski. Jadi kita sudah ada 6 gelandang. Untuk posisi yang hanya memerlukan 3 pemain, aku ngerasa kok agak berlebihan ya, kenapa Rovella masuk lagi? Ternyata, ya Hakan belum pasti stay di Inter musim depan. Dan, eee, kepastian apakah Hakan akan stay atau pergi ini baru bisa kita pastikan setelah Piala Dunia. Karena, selama Piala Dunia biasanya udah nggak ada lagi, paling gosip-gosip aja biar ada, biar korannya laku kan, tapi aktivitas yang real itu hampir nggak ada. So, ini apa ya, lagi sebulan baru kita dapat update-nya gimana nih soal Hakan. Walaupun kemarin kan siapa itu Hakan Şafi itu gagal jadi presiden Fenerbahce ya. Kan dia yang pingin mendatangkan Hakan. Aku lupa Fenerbahce apa sih? Kok aku lupa, kayaknya Fenerbahce yang dia ketemu sama Maldini juga tapi dia udah kalah di pemilihan. Aku sih berharap oh ya berarti Hakan akan stay di Inter, tapi ternyata belum usai isu kepergian Hakan itu. So, Rovella itu kemarin kan Inter nggak jadi ngambil karena valuasi dari Lazio terlalu tinggi, 45 juta kayaknya ya. Nah Inter berharap bisa mendapatkan Rovella dengan harga 30 juta. Kalau aku 30 juta untuk Rovella aku masih apa ya, belum bisa menentukan sikap, harus dianalisa lagi mainnya kayak gimana. Karena Zielinski musim musim lalu Zielinski menyala kembali. Apakah kita perlu di sisi lain kita mendatangkan Aleksandar Stankovic? Ini jangan bilang Alexander itu kan mainnya di klub Brugge, kan beda Liga Belgia. Liga Belgia apa enggak. Stankovic itu main di Liga Champion pun bersinar. So ini bukan kelas Liga ece-ece. Itu aja yang aku mau bilang tentang Stankovic. Aku rencana akan bikin satu konten yang agak mendetail khusus bahas Stankovic aja, perannya dia di Inter bagaimana nantinya, oke? Semoga enggak dijual. Karena ada selentingan bahwa Alexander Stankovic dibeli untuk dijual kembali. Itu yang belum bisa dipastikan. Oke, sebagai penutup ini
berita tentang wawancara Kivu, ada hal yang menarik. Katanya Kivu itu sebenarnya dia sempat ragu ketika dihubungi oleh Marotta untuk melatih Inter. Keraguan yang aku rasa sangat wajar. Dia bilang begini, sebagai mantan pemain yang berada di ruang ganti yang penuh pemain bintang di era treble itu, dia tahu bagaimana psikologi pemain. Dan sebagai pelatih yang sudah melatih di Primavera, kemudian sempat melatih di Parma senior, dia juga tahu bahwa melatih pemain muda dengan melatih pemain yang sudah berpengalaman apalagi pemain bintang itu sangat berbeda. Ya simpelnya pemain muda itu gampang dikasih tahu, gampang dikemplang lah, karena pemain muda itu mereka masih haus akan pengetahuan, masih nurut, masih terbuka dengan segala segala arahan lah. Tapi pemain muda, pemain pengalaman apalagi pemain bintang, iya gampangnya ya coba suruh Mbappe ngepres, suruh Mbappe bertahan, mau ndak dia? Nah ini kan contoh ekstrim, tapi kawan-kawan ngerti lah kira-kira di mana letak perbedaannya. Apalagi melatih pemain yang sudah lama berada di satu klub, kemudian sudah memenangkan banyak trofi di klub itu. Ibaratnya gini, misalnya aku pelatih nih, aku ngomong, "Aku mau kamu main dengan cara C." Si pemain, "Aku sudah bertahun-tahun bermain dengan cara A. Dengan cara A aku memenangkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 sekian trofi itu. Lu siapa?" Kayak gitu loh. Kamu dulu sebagian dari skuad treble, tapi sekarang sebagai sebagai pelatih, kamu itu anak kemarin sore gitu. Jadi di sana letak kesulitannya. Itu yang membuat Kivu itu agak sebenarnya ragu sebelum menerima Inter, tapi dia memutuskan, "Oke, kita akan coba." Nah, syukurnya berhasil. Dan ada poin yang menarik dari Kivu adalah sebenarnya melatih pemain itu bukanlah hal yang paling susah. Dia bilang melatih itu mudah. Tapi mengelola semua hal yang berada di sekitar itu yang sulit. Contohnya gini, kalau di melatih tim senior itu kalau ngomong A, tapi kalau cara ngomongnya itu sedikit saja agak-agak, itu bisa dipelintir seolah-olah kita ngomong B gitu loh. Seolah-olah secara implisit kita ngomong Z gitu. Dan ini salah satu hal yang susah. Dia bilang bahwa tantangan sesungguhnya itu justru datang dari berbagai faktor di luar lapangan, mulai dari ekspektasi publik, ini jelas. Inter seperti yang aku bilang, kenapa nggak kasih kesempatan pemain muda? Hey, pemain muda itu artinya kalau kita mau nurturing pemain muda, artinya kita harus siap dengan performa yang naik turun, performa yang tidak konsisten. Artinya kita harus siap dengan kita perkirakan bakalan menang. Toto ternyata kalah. Jangankan kalah, seri saja itu langsung ada ribut-ribut. Jangankan seri, menang aja kalau kita menangnya tipis, menangnya itu 1-0 menit 89 baru ngegol, itu yang ribut itu banyak gitu loh. So itu yang dia bilang sebenarnya ngelatih itu mudah, tapi yang hal-hal di luar lapangan itu tekanan media, wih kawan-kawan ngerti banget kan gimana media Italia terutama di Inter. Dan ini bukan cuma aku sebagai fans Inter, tapi Conte sendiri yang ngomong. Ketika dia melatih Inter dia bilang, "Aku sudah melatih berbagai klub, melatih Chelsea, Juve, tapi baru di Inter aku merasakan tekanan itu datang dari berbagai berbagai lini." So itu tekanan media, kemudian dinamika ruang ganti ya sama dengan kemarin itu ada, terutama di awal musim ketika ada perpecahan antara kubu Hakan dengan Lautaro, kawan-kawan pasti ingat kan? Hakan disenggol sama Lautaro, Hakan nyenggol balik, Thuram nge-like Hakan, gimana coba ruwetnya. Tapi sekarang waduh Thuram sama Hakan, Thuram sama Lautaro udah pelukan, happy segala macam. Ini adalah hal-hal yang menurut Kivu lebih kompleks, lebih susah di-manage daripada, ngelatih itu sendiri. Kalau dia bahkan bilang, melatih, mempersiapkan pertandingan, ganti-ganti taktik, mencoba-coba ide baru, itu setiap hari bisa dilakukan, bisa kayak nonton, bahkan baca komik bisa dapat ide. Tapi untuk mengelola itu semua itu, waduh sedikit saja salah, itu rame ininya, rame apa namanya, akibatnya.
So, itu hal yang menarik sih dalam dunia kepelatihan, kita mendengarkan dari orang yang menurutku terhitung baru di dunia kepelatihan, mungkin ini yang bilang Koci itu bilang kan bahwa Carlo Ancelotti itu miskin taktik. Mungkin ada benarnya, mungkin loh ya, tapi yang pasti dia adalah pelatih yang sangat hebat mengelola hal-hal yang dikatakan oleh Kifu ini justru lebih sulit dari melatih melatih di lapangan. Mungkin itu salah satu kunci sukses seorang Carlo Ancelotti. Oke, itu dulu untuk konten kali ini. Sampai jumpa. Doakan semoga acaraku lancar. Ini nanti sampai sore. Sekarang ke grill, habis itu segala macam lah. Oke, ciao dulu guys ya. Sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao, ciao.